Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak Aulia Rahman Eskom. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Sebelum masuk dalam pembelajaran, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa agar pembelajaran kali ini semua ilmu yang diberikan dapat diserap dengan baik. Berdoa sambil mengangkat tangan, dimulai. Sebelum masuk dalam materi, kalian silahkan isi absen di Google Classroom masing-masing. Ingat, selalu cuci tangan. Yang kedua, selalu memakai masker. Dan yang ketiga, selalu jaga jarak dimanapun kalian berada. Lakukan 3 hal positif ini. Semoga kita semua terhindar dari namanya virus COVID-19. Oke, untuk materi silahkan kalian cek di tayangan berikut ini. Oke, kali ini kalian akan belajar bagaimana atau apa saja yang dapat dilakukan atau diformat pada sel dan rank. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas melalui forum diskusi apa saja hal yang dapat dilakukan pada sel. Oke, Bapak akan menjelaskan sel adalah pertemuan antara baris dan kolom. Ini adalah kolom C. Bapak kasih warna kuning. Bapak coba dulu berikan tabel supaya membedakan. Nah, pertemuan antara kolom atau baris dan kolom. Jadi pertemuan antara baris dan kolom atau sebaliknya, pertemuan kolom dan baris. Nah, jadi pertemuannya ada di warna merah. Nah, ini namanya sel, ya. Kalau yang ini rank karena sifatnya blok atau seleksi banyak. Nah, ini rank karena kumpulan daripada beberapa sel. Nah, yang ini sel, alamat selnya adalah C5. Jadi, kalau kalian masih bingung, silahkan simak penjelasan Bapak kali ini. Nah, jadi untuk sel, ini alamatnya. Name box, itu alamat selnya adalah D6. Jadi yang disebutkan dulu, itu adalah kolom, lalu berikutnya adalah baris. Jadi terletak di baris 6, di kolom D di baris 6. Ya, itu alamatnya. Kalau kita klik di sini, nah ini alamat selnya, ini sel yang beralamat di G, kolom G, baris ketiga. Jadi disebut dengan G3. Ya, Bapak rasa kalian dapat memahaminya karena sangat mudah sebenarnya. Kalau sel adalah berupa klikan. Nah, klik, klik, nah ini adalah sel. Berbeda dengan rank. Dia adalah blokan atau seleksi daripada banyak sel. Nah, ini adalah rank. Paham perbedaannya? Oke, bagus. Selanjutnya, apa saja yang dapat kita lakukan pada sel? Oke, yang pertama kita dapat mengetik sel tersebut. Ketik saja, misalnya coba. Nah, jadi kita mulainya di kolom C, ya. Kalau kita coba tambahkan coba, coba, coba. Nah, walaupun ada datanya di kolom D, ini tetap di kolom C yang ada. Kalau kita klik kolom D, nah D3 dia nggak ada. Di D3 nggak ada. Jadi peletakannya atau teksnya ada di D3. Nah, yang kedua, bagaimana cara menghapusnya? Misalnya ada kesalahan, kita mau satu aja cobanya. Nah, caranya ada beberapa macam. Yang pertama, Anda harus tempatkan dulu di mana teks tersebut berasal. Kalau asalnya tadi di C3, kita bisa menghapusnya di bagian FX formula. Nah, ini silakan Anda klik, lalu hapus menggunakan backspace. Ya, backspace yang ada di keyboard. Oke. Tahu Bapak coba tampilkan keyboardnya.
Nah, selanjutnya untuk menghapus sudah cara pertama. Cara kedua yaitu Anda kalau langsung ditekan delete bisa dengan cara mendelete, tapi dengan langsung ditekan delete dia akan hilang semuanya. Nah, kalau menghapus cuman sebagian seperti tadi Bapak ulangi ya. Nah, kalau seperti ini caranya di FX atau klik double. Kalau cuman menghapus sebagian, bukan semuanya ya. Nah, lalu tekan backspace. Ada di sini. Nah, ini tombol keyboard, Bapak menekan tombol keyboard backspace ya. Nah, oke, sampai dengan coba. Nah, cara berikutnya tadi menggunakan FX, yang kedua klik double, klik-klik. Nah, cara berikutnya adalah klik tekan F2 di keyboard, F2. Nah, mungkin tidak terlihat di sana, tapi ada F1, F2, F3, F4 sampai F12. Nah, itu ada di atas tombol angka. Nah, itu silahkan Anda tekan nanti di keyboard. Nah, itu bisa pakai tombol F2. Hapus. Nah, kalau delete, berarti kalau ini yang mau kita sisakan, berarti klik di sebelah sini, tekan delete. Nah, ini delete. Delete. Nah, dia menghapus ke kanan. Oke. Ini dasar dari keyboard ya. Keyboard antara menghapus ke kiri dan kanan, kalian harus sudah ngerti dasarnya. Kalau backspace dia menghapus arahnya ke kiri, sedangkan delete dia menghapus arahnya ke kanan. Oke, itu. Jadi untuk memasukkan teks dan menghapus teks, Bapak rasa sudah clear, bisa dipahami. Kita mengatur tata lebarnya lagi. Lebar untuk kolom, tinggi untuk baris. Perhatikan dengan baik. Ingat, perhatikan. Nah, anggap ini ada space yang cukup lumayan. Ini bisa kita sempitkan. Menyempitkannya kursor ini yang bergerak ini namanya kursor ya. Nah, ini taruh di antara kolom C dan kolom D. Ada garis, lihat ada garis. Bapak klik kosong dulu, ada garis kan pembatasnya. Nah, bisa diklik sini, bisa diklik selain di situ juga boleh. Pada intinya adalah kita meletakkan di antara kolom C dan D. Nah, dari situ kalian klik kiri mouse. Nah, klik kiri mouse, oke, direndam atau ditahan. Masih dalam keadaan mengklik. Ingat, diklik dan ditahan. Masih dalam keadaan mengklik, geser secara perlahan. Kalau menyempitkan berarti gesernya ke kiri ya. Oke. Nah, kalau klik mouse tahan, geser ke kanan berarti dia melebarkan. Oke. Nah, yang berikutnya adalah merubah tinggi. Tadi yang merubah lebar kolom, sekarang tinggi. Untuk tinggi dia ada di baris 3, berarti letakkan di antara baris 3 dan 4. Ya. Bukan baris 2 dan 3, itu salah. Kenapa jadi salah? Contoh seperti ini. Nah, dia tidak pengaruh dicobanya. Sedangkan kita mengatur tinggi yang coba ini. Nah, sekarang di antara 3 dan 4, klik rendam, klik kiri, tahan, maksudnya geser ke bawah. Masih dalam keadaan ditahan. Kalau sudah yakin pas, baru dilepas. Nah, ini bisa kalian lihat, tinggi barisnya berubah. Ya. Oke, selanjutnya, kita sudah belajar cara memperlebar kolom dan menyempitkan kolom. Tadi juga cara meninggikan, merubah tinggi baris. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah menggeser. Nah, sebelum menggeser, kita harus bisa atau paham tombol navigasi. Navigasi itu artinya perpindahan. Perpindahan yang pertama bisa menggunakan mouse, klik-klik, ya kan? Nah, perpindahan kedua bisa menggunakan tombol di keyboard. Nah, ini navigasi pertama, arah kanan, arah kiri, atas, ya, bawah. Nah, yang berikutnya adalah ada back down, lihat, back up, nah, back down lagi, back up lagi. Dia berpindah, tapi berpindahnya adalah dengan cara menggulung layar. Maksudnya menggulung layar itu seperti ini. Dia ke bawah, tapi dia langsung menggulung layar. Layar yang ada di atas nggak ada. Lihat, dia sampai 24. 24, 1, 2, 3, 4, 5. Kita tekan back down. Dia ke 28. Back up. Ya. Back down. Lihat.
langsung di 25. 24 tadi nggak terlihat. Itu artinya dia menggulung satu tampilan yang ada di layar. Kalau kita geser di sini 47, berarti geser back down, maka ke bagus 48. Backup, backup. Bisa dipahami? Navigasi perpindahan ini untuk menggulung layar. Kalau ini untuk per sel. Nah, sekarang lagi ada contoh pakai kontrol. CTRL, kontrol, Bapak tahan. Berikutnya adalah home. Nah, dia kembali kemana? Ya, pinter ke A1. Nah, sekarang Bapak tekan kontrol N. Tadi home, sekarang temannya adalah N. Kemana dia pindah? Ke F12. Nggak terlihat ya. Nah, ini. F12. Sekarang Bapak coba kontrol home, F1, kontrol N. Nah, dia ke F12. Kenapa ke F12? Kita N lagi. Nah, nggak bisa. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau Bapak klik di C, kontrol home, kontrol N. Nah, dia tetap di F12. Jadi berarti ini batas atau ini ke awal, ini yang ke akhir. Jadi batas akhirnya ada di F12. Ya. Mungkin berbeda nanti kalau selnya kita isi secara penuh. Berbeda nanti hasilnya. Tapi baik, itu penjelasan untuk navigasi atau perpindahan sel antar sel. Nah, yang berikutnya adalah ini kita lakukan penarikan. Penarikan artinya seperti ini. Nah, ini ada kotak warna hijau. Nah, ini kolom asalnya di C3. Sekarang kita pindah. Ternyata salah, jangan di C3. Jangan dihapus. Ini bisa diarahkan, lihat kursornya plus putih. Nah, jadi perintahnya adalah klik dulu datanya. Nah, kemudian arahkan kursornya ke garis. Setelah arahkan ke garis, klik kiri mouse, tahan. Ingat ya, klik kiri, mouse, tahan. Mouse-nya diklik kiri, tahan. Lalu geser ke arah yang mau kita inginkan. Misalkan mau di G6. Kalau sudah yakin pas, maka dilepas mouse-nya. Nah, lepas. Nah, itu demikian cara memindahnya. Cara yang kedua adalah cara memindahnya. Klik sel, klik cut. Nah, arahkan ke C3. Nah, jangan lupa paste untuk menampilkan. Nah, oke, paham? Oke, baik, Bapak lanjutkan. Tadi memindah, ya, bisa menggunakan cut. Nah, sekarang ada cara berikutnya, itu menarik tombol yang ada kotak ini. Kotak, ini kan ada garis, di sini ada kotak. Lihat kursornya putih kalau tidak ada apa-apa. Nanti kalau kena kotak itu dia plus hitam. Ya, klik kiri rendam, geser ke bawah. Nah, ini artinya menggandakan sel yang ada. Tapi berbeda dengan angka nantinya. Nah, ya. Nah, terus kalau angka 1, nah ini bisa kita tarik ke bawah. Nah, sama menggandakan. Maksudnya berbeda dengan angka itu artinya angkanya urut. Contoh 1, 2. Nah, ini kita blok duanya, ya. Nah, ini katanya bisa menggunakan Ctrl Q. Maksudnya apa? Ini formattingnya. Nah, kalau kembali ke pembahasan tadi, klik kiri, tahan, geser ke bawah. Kalau sudah pas, lepas klikannya. Nah, ini dia mengurut angka. Dengan catatan, tadi kalau satu-satu, sekarang kalau yang mau diurut, itu harus 2 baris. Ya, 2 baris. Oke, tarik, geser ke bawah. Nah, itu. Nah, untuk yang menggandakan tadi, cara berikutnya bisa sama. Nah, ini kalau geser ke kiri juga bisa. Dia menggandakan ke kiri. Geser ke atas juga bisa. Nah, gitu ya. Nah, itu sama dengan fungsi dengan mengcopy. Tapi yang ini lebih cepat. Nah, yang cara untuk menarik yang tadi. Sudah belajar memindah. Sudah belajar menggandakan. Ya kan?
sudah juga belajar mengurutkan nomor. Nah, kalau pertanyaannya ada, tadi kan angka, bukan nomor ya, sorry. K, ada A, B, kalau kita tarik, apa yang terjadi? Ya, ini tidak berlaku untuk huruf yang ke bawah. Nah, sekarang kita coba menyamping. Apa yang terjadi? Sama. Jadi yang berfungsi sebagai urut adalah cuman angka. Oke. Nah, berikutnya apa saja yang bisa dilakukan di sel? Kita sisakan satu. Ya, untuk menghapusnya bisa diblok, delete. Ya, bisa diblok, delete. Menghapus secara. Nah, yang berikutnya adalah kita dapat berikan warna. Bisa juga melakukan dulu penebalan, miring, garis bawah, ya. Bisa juga mengubah jenis hurufnya. Nah, ini jenis huruf, ya. Lihat, mungkin Bapak geser ke sebelah kanan supaya terlihat. Nah, lihat ya, ada perubahan. Ini ukuran huruf. Oke. Dan ini adalah ukuran huruf, tapi dia secara bertahap. Per 2 angka, 12, 14, 16. Lihat. Nah, ini adalah pewarnaan sel ya. Nah, kalau ini pewarnaan hurufnya. Nah, ya. Kalau yang ini adalah membordirnya. Tapi biasanya untuk bordir ini itu kita lakukan di rank. Nanti yang Bapak jelaskan. Nah, terus untuk perataan. Nah, ini perataan tengah. Tengahnya tengah baris. Untuk baris ya. Nah, lihat dia yang tengah-tengah. Atas, bawah. Dia mid di bagian tengah. Kalau ini center, jadi beda ya. Ini middle, artinya tengah, tapi dia tengahnya berbasis baris. Kalau ini center, dia rata tengah di antara rata tengah per kolom, untuk kolom. Kalau tengah-tengah, maka harus kita klik tengah-tengah baris, tengah-tengah kolom. Bisa dipahami? Baik. Nah, yang berikutnya adalah kita melakukan editing sedikit. Nah, untuk angka, kita misalnya mengetik Rp5.000 nantinya. Seperti ini ya, 5.000. Kita akan memberikan berupa uang. Artinya isian nantinya kalau ada kolom yang menandakan uang atau biaya, misalnya kita ketik angka 5.000. Ingat untuk pengetikan uang, ini ada 2 karakter ya di sini. Ada karakter teks. Nah, seperti ini, ada karakter angka. Nah, untuk karakter angka, dia tidak boleh ada titik atau koma. Titik atau koma itu menandakan teks. Jadi, angka bercampur dengan teks, maka dia akan dibaca teks. Oke, kalau ini dia angka murni tanpa ada embel apa-apa. 5.000, artinya 5.000. Nah, untuk mengubahnya, ini ada di bagian format. Ya, format cell. Bapak close dulu ya. Format cell. Ingat, di menu home. Ya, oke Bapak ulang. Caranya untuk memberikan RP, klik angka yang akan dikasihkan rupiah atau RP. Lalu klik menu home, klik submenu atau grup cells, pilih icon format, klik icon format cell, Lalu yang berikutnya akan muncul kotak dialog. Nah, akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, ini tab number, ini tab alignment, tab font, tab border, tab fill, dan tab protection. Tab tulisannya TAB. Nah, lalu untuk pemberian rupiah atau RV, klik accounting. Ingat, accounting. Nah, simbolnya kalau tidak langsung ada RP bisa dicari ke bawah
sampai ada huruf Q, RP Indonesia. Bisa RP yang tadi juga boleh, tidak masalah. Decimal place artinya setelah angkanya ini mau kita kasih berapa digit angka. Kalau di sini 0 berarti tidak ada embel-embel angka. Nah, jadinya seperti ini. Kalau mau ada embel-embel angka, kita pilih format cell. Nah, kita letakkan dua angka, atau dua digit di belakang koma. Lihat. Nah, ini biasanya digunakan untuk penghitungan. Bisa menggunakan 00 di belakangnya. Perbankan biasanya ya. Nah, bisa tidak menggunakan. Kalau lebih mudahnya memang seperti tadi. Tidak menggunakan angka di belakang koma. Nah, ini adalah format yang dapat kita lakukan dalam sel. Nah, oleh karena itu, bisa kalian cari lagi di internet format apa saja yang dapat dilakukan dalam sel. Kalau ketemu, nanti di-share di dalam forum. Yang men-share, nanti Bapak kasihkan apresiasi. Bisa berupa nilai, atau nantinya bisa berupa penghargaan yang lain. Ingat, penjelasan yang ini sebenarnya cukup luas. Jadi silakan Anda cari bahan atau materi. Nah, ya, sebagai referensi bisa dicari di internet. Bisa juga di YouTube bagaimana cara atau memformat sel yang ada. Oke, demikian sel. Sekarang Bapak lanjutkan ke rank. Sekarang apa saja yang dapat kita lakukan di rank? Rank ini ada bisa kita lakukan yang pertama. Contoh, ini bisa Bapak ketik nomor kelas. Nah, sini ada kelas A, ada kelas B. Ya. Nah, kalau format selnya seperti ini, berarti nomor harus kita blok ke bawah, kita gabungkan. Nah, untuk menggabungkannya, blok seperti ini. Ingat, di blok seperti ini, pilih Merge and Center. Lihat. Ya. Nah, ini bisa diambil rata tengah baris. Nah, untuk kelas, ini juga di blok. Nah, ya. Selanjutnya, di blok rata tengahkan juga, berubah dia, lalu ditebalkan. Nah, ini untuk judul kolom, ya. Nah, ini isiannya, isi kolom. Kelas A, misalnya 10 orang. Kelas A mungkin nama isinya Ani, Rudi, dan Denny, misal. Kelas B. Jadi nomor 1 Ani untuk kelas A, untuk kelas B misalnya siapa. Nah, ini adalah contoh namanya judul kolom. Ini namanya isi datanya. Nah, di atasnya lagi adalah judul table. Coba tuliskan judul table. Data nama siswa. Nah, di bawahnya ini adalah SMK NU Banjarmasin. Nah, ini judulnya. Ya. Ini untuk nomor mungkin kita kasih rata tengah, untuk nama biarkan. Nah, untuk Ani, kalau nama otomatis hurufnya besar. Bagaimana cara ngeditnya? Ya, kita klik di depan sini bisa, ganti A. Nah, kalau ini tidak bisa menggunakan navigasi. Ingat, ke kiri ke kanannya nggak bisa. Jadi harus menggunakan Enter untuk berpindahnya. Nah, klik double, bisa hapus, ganti R. Klik double. Nah, silahkan menurut kalian lebih cepat yang mana caranya. Nah, yang berikutnya adalah Amin, Edi, dan Rina. Nah, oke, tadi kita menggabungkan sudah. Nah, sekarang untuk menggabungkan langsung. Kalau kita gabung seperti ini. Nah, ini untuk judul kolom kita blok sesuai dengan kolom yang aktif. Kalau ini kan batas kolomnya sampai kolom G. Maka berarti bloknya dari sini sampai G. Supaya rata tengah, benar-benar rata tengah. Nah, kalau kita klik merge cell, nah, apa yang terjadi kalau kita oke? Maka NU Banjarmasin akan hilang. Nah, oleh karena itu, penggabungan dia ada beragam. Nah, untuk menggabung, kita pilih yang merge across. Kalau merge and center artinya gabung dan rata tengahkan. Kalau dia merge across artinya gabung menyilang. Arti menyilang ini adalah per baris dia gabung. Klik merge across. Nah, lalu setelah itu rata tengah. Nah, oke. Jadi posisinya tebalkan.
Nah, dia posisinya di tengah-tengah, ya. Nah, oke, Bapak blok. Nah, itu untuk menggabungkan. Jadi menggabungkan baris, arti menggabungkan itu lebih daripada satu. Bisa dua, bisa tiga. Nah, ini dia menggabungkan baris ya, bukan menggabungkan kolom. Sedangkan ini menggabungkan kolom. Dari 3 kolom menjadi satu kolom. Dari 3 kolom menjadi bagus satu kolom. Lalu apa yang kita lakukan berikutnya? Yaitu adalah membordir. Nah, untuk membordir ini garis-garis ini bukan garis tabel. Nanti kalau kita hilangkan, klik view. Jadi untuk menghilangkan garis grid lines atau garis bantu, klik. Nah, dia akan hilang. Tidak ada apa-apa di sini. Jadi sebelumnya nih, Bapak tegaskan ini belum ada bordir tabelnya, belum ada kotak-kotaknya. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya? Anda klik nomor, geser ke bawah, ya. Nah, lalu klik home, klik ini boleh all border, pilihannya di sini, pilih all border untuk lihat. Bisa, kalau judul jangan dikasih ya. Nah, nanti kalau kita hilangkan maka hasilnya seperti ini. Bisa kalian pahami ya? Mudah. Ya. Sorry. Klik. Nah, kalau sudah membordir, sudah menggabungkan, apalagi yang berikutnya, perataan juga sudah, perataannya, yaitu adalah menambah dan menghapus. Misal, tertinggal nama Amit, Amit di sini, Amit. Mau kita masukkan nama Amit di situ, di bawah Ani. Bagaimana caranya? Caranya yaitu bisa diklik klik kanan di samping 7. Sorry, bukan. Yang di bawahnya, berarti di baris nomor 8. Nah, bisa arahkan di ingat diklik di nomor 8-nya, klik kanan, insert. Bisa. Atau diklik Rudy, klik kanan, insert titik-titik dia. Nah, pilih entry row, artinya akan memasukkan baris. Nah, oke, cara tadi Bapak ulangi, klik kanan, insert. Nah, dia menambah. Atau klik Rudy kan yang akan kita turunkan. Klik kanan, insert. Ingat, klik mouse sebelah kanan. Klik mouse sebelah kanan. Di Rudy-nya tadi, klik mouse sebelah kanan. Insert, entry row. Nah, jangan sampai nanti salah pilih ke entry row. Nah, kalau Bapak klik insert, Bapak klik ya, klik kanan Rudy. Klik insert. Nah, kalau Bapak klik entry row, apa yang terjadi? Apa? Bagus. Kolom akan bertambah. Nah, kolom. Karena kita perintahnya kolom. Bukan baris tadi. Oke. Nah, sekarang ada lagi klik kanan. Di sini ada insert. Ya. Ada shift cell down. Klik OK. Nah, jadi selnya saja yang turun. Bukan perintah baris. Ya. Bukan row. Tapi dia cells yang turun. Bisa dipahami? Oke. Nah, contoh seperti ini tadi. Oh, nomor tidak jadi kita gabung. Klik kanan. Maka pilihannya jangan tambahkan, tapi delete. Apa yang di delete? Nah, pilihannya adalah cell up. Oke. Dia akan menghapus nomor secara menyeluruh. Nah, kalau tadi bisa menambahkan insert cell down. Nah, dia langsung 2 menambahkan. Bisa dipahami? Karena benar, hakikatnya ini 1, tapi sebenarnya dari 2 digabungkan jadi 1. Insert, entry row. Nah, sama ya. Tapi entry row dia turun, tapi untuk seluruhnya. Bisa dipahami untuk penambahan? Oke, bagus. Untuk pewarnaan juga bisa. Pewarnaan rank. Ya. Pewarnaan rank. Bapak rasa demikian yang Bapak jelaskan dasarnya. Ini bisa kalian cari lagi bahannya apa saja yang dapat kita lakukan di dalam rank. Dari yang pertama tadi apa saja yang dapat kita lakukan pada sel selain yang Bapak jelaskan. Yang kedua apa saja yang dapat kita lakukan
pada rank selain yang Bapak jelaskan tadi. Bisa dipahami? Oke, nah itu tugas kalian. Nanti paling lambat dikumpul pada hari Sabtu jam 6. Jangan sampai terlambat mengerjakan atau mengumpul tugasnya. Ingat, kerjakan tugasnya di buku tulis. Jangan ada coretan. Itu sangat penting. Kenapa? Karena kita melatih keulitan dan keindahan tulisan. Yang kedua adalah melatih disiplin. Itu untuk pengumpulannya. Dan yang ketiga adalah untuk melatih keindahan tulisan sudah, keulitan sudah, ketelitian kita latih. Oleh karena itu, kalian seorang akuntansi tentu harus memiliki sikap disiplin, sikap ulet, ya, terus sikap pantang menyerah, dan yang paling penting adalah juga sikap teliti. Nah, ini harus kalian miliki sebagai atau menjadi seorang akuntan ataupun jadi profesi yang lain. Disiplin, kejujuran. Untuk kejujuran, Bapak rasa mengerjakan tugas secara mandiri itu adalah kejujuran. Nah, itu memang agak sulit, kalian harus berusaha. Semoga dengan latihan seperti ini, kalian terbiasa dan menjadi suatu yang biasa nantinya pada saat bekerja, sehingga attitude kalian akan menjadi modal yang berharga buat kalian untuk kerja nantinya. Demikian pembelajaran kali ini. Bapak akhiri. Salah hilap atau ada kesalahan penjelasan nanti bisa dikoreksikan ke Bapak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.